Each member is chosen for his or her own completely unique set of abilities. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 karakter Suicide Squad yang konyol. Hey, I'm talking to you. No, don't do it. Duella, hurry up. It's time to go. It's been an honor to fight by your side. Untuk daftar ini, kita akan melihat penjahat dan antihero paling aneh yang pernah bergabung dengan Suicide Squad liar Amanda Waller. Anggota paling aneh dari komik, film, animasi, dan iterasi live action semuanya akan dipertimbangkan. Manakah dari karakter ini yang menurut kamu paling konyol? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Virtuoso. What the hell? Sementara musisi rata-rata mungkin akan puas bermain di atas panggung, Virtuoso sangat senang melakukan kejahatan dengan biola. Pilihan senjata yang aneh ini sedikit lebih masuk akal ketika kamu mengetahui bahwa dia dapat memainkan melodi pembunuh dengan efek yang menghancurkan. Gary, where you going? Musik Virtuoso dapat mengacak-acak pikiran orang dan menghasilkan gelombang suara yang menghasilkan pukulan yang sangat kuat. Meskipun keterampilannya dapat berguna, pada akhirnya dia hanyalah seorang musisi jahat yang dapat dengan mudah dikalahkan oleh senjata biasa. Kalau gue itu sebagai Amanda Waller, kayaknya nggak akan ngerekrut dia juga. Nomor 9, The Tattooed Man. Selama perampokan, Abel Terran menemukan bahan kimia yang dapat mengubah gambar menjadi objek nyata dengan pikiran. Jadi dia melakukan apa yang orang normal akan lakukan dan menggunakan bahan kimia untuk melapisi tubuhnya dengan tato berbeda yang bisa dia hidupkan sesuka hati untuk melakukan kejahatan. That's what you get for trying to take on a meta all by yourself. A meta? Kemampuan unik Terran memungkinkan dia untuk melepaskan segala sesuatu, mulai dari bom hingga naga pada musuh-musuhnya. Meskipun dia bukan satu-satunya penjahat yang bisa menghidupkan objek di tubuh mereka, anehnya dia yang paling terkenal. You know what your problem is? You don't scare me half as much as he does. Terlepas dari keterampilan artistik Terran, ia menemui ajalnya setelah ia berusaha mengkhianati Suicide Squad. Tapi terlepas itu, menurut kita kekuatan dia lumayan keren sih. You took a bullet for me. They were metahuman tattoo playing cards. Still counts over. Nomor 8, Hunky Punk. Dorian Ashmore tampaknya adalah guru sejarah yang santun dengan minat yang luar biasa tinggi pada Suicide Squad. Tapi dia sebenarnya adalah seorang pencuri terkenal yang mengenakan kostum Green Goblin tiruan dan menyebut dirinya Hunky Punk. Sementara penampilan Ashmore sendiri aneh, cerita asalnya bahkan lebih aneh. Ashmore diberi kulit tahan peluru dan diberikan kekuatan oleh anjing yang bisa berbicara. Okay, so she's a dog. Kami menduga anjing misterius itu suka bercanda dengan profesor sejarah karena Hunky Punk tidak bertahan lama. Dia menemui ajalnya dengan cepat dan mengerikan pada misi pertamanya dengan The Suicide Squad. Are you next? You tripping, homie? You next, Deadshot. Nomor 7, Larvanaut. Penghargaan untuk desain paling aneh dari anggota squad manapun adalah Larvanaut. Dia pria kurus dengan mata merah, sarung tangan besar, corong aneh, dan ekor bersisik. Penampilannya yang aneh terasa seperti seseorang mencoba menggabungkan aspek desain terbaik dari Bane dan Lizard. Tapi apa yang dibawa Larvanaut ke tim? Dia benar-benar pandai mengendus sesuatu. There's someone here. Where? Seperti yang sudah kamu duga, Larvanaut tidak bertahan lama di Suicide Squad. Dia dibunuh oleh semut ganas selama misi pertamanya. Kematian Larvanaut di tangan serangga sejujurnya adalah bagian paling berkesan dari anggota squad yang sangat aneh ini. You're cute. Nomor 6, Punch and Julie. I'm good to go. Punch and Julie, not so sure. Didn't Waller get you a room last night? Ketika seorang dalang dan pencuri bernama Clyde menemukan sekelompok teknologi alien, dia memutuskan untuk menyimpan untuk dirinya sendiri dan wanita yang ia cintai. Dan kombinasi pekerjaan yang sama persis. Setelah dia mempersenjatai dirinya dengan sepatu bot anti-gravitasi, dia memperoleh permata luar angkasa yang kuat. Mereka menjadi pasangan penjahat super yang dikenal sebagai Punch dan Julie. Kostum badut eksentrik mereka membuat mereka kandidat teratas untuk Suicide Squad. Show up. Dan perilaku untuk kecenderungan unik mereka untuk terlalu mesra satu sama lain di tengah misi membuat mereka menjadi pasangan yang unik.
Dalam beberapa versi cerita, keduanya pensiun dari skuad dan punya bayi. Anak itu mengalami masa kecil yang sangat aneh pastinya. You still got it, baby. And it's all yours, Daddy. Nomor 5. Weasel. Weasel adalah seorang profesor perguruan tinggi bernama John Monroe. Dia mengenakan kostum musang, lengkap dengan cakar, gigi, dan bulu yang tajam sehingga dia bisa menyerang siswa dan pahlawan super. Dan alasan dia melakukan semua ini adalah agar dia bisa mendapatkan posisi jabatan yang tinggi. I can't believe I tried to keep you from getting fired. Fired? I can't get fired. I've got tenure. Seiring waktu, Weasel menjadi monster ganas yang terobsesi untuk menyerang siapapun yang melintasi jalannya. Bahkan sesama anggota Suicide Squad menganggap kecenderungan kebinatangannya terlalu berlebihan. Tapi sekarang latar belakangnya diperbarui. Ia secara resmi menjadi musang yang sepenuhnya antropomorfik. Is this thing a dog? A dog? What kind of dog do you think it is, mate? I'm gonna go with Afghan hound. Meski masih aneh, Weasel dengan kecerdasan manusia masih kalah konyol dari versi aslinya. He's not a werewolf, okay? He's a weasel. He's harmless. I mean, he's not harmless. Nomor 4. Ambush Bug. Ambush Bug? You're a pretty obscure hero even for this show. Sulit untuk mengetahui bagian mana dari cerita asal Ambush Bug yang absurd itu benar. Tapi kita tahu dia memiliki kemampuan untuk berteleportasi, suka memakai baju hijau seperti serangga, dan tidak mudah tergencet oleh musuh. Ambush Bug juga sepenuhnya menyadari dinding keempat dan suka memecahkannya seperti Deadpool. No, you gotta listen to me. One fictional hero to another. That's crazy talk. We're not fictional. Yes, you are. Me too. Meskipun ada beberapa orang di alam semestanya sendiri yang menganggapnya serius, dia terbukti cukup berguna untuk menjadi bintang tamu di Suicide Squad versi masa lalu dan masa depan. Memang kami ingin melihat Deadpool di si komik ini mengolok-olok para pahlawan di layar lebar, tapi kepribadian dan latar belakangnya yang tidak biasa akan membuatnya terlalu menonjol di film Suicide Squad. This sounds like a job for Ambush Bug. But first, a word from our sponsors. Nomor 3. King Shark. Good one. Good shark. Salah satu wajah ikan berulang yang paling menonjol di Suicide Squad adalah Nanaue, aka King Shark. Makhluk kerajaan ini memiliki semua kekuatan dan kemampuan yang menakutkan seperti hiu, lengkap dengan kemampuan berjalan tegak dan kecerdasan manusia penuh. Meskipun kemampuannya berbicara bervariasi tergantung pada versi karakternya, dia pasti mampu menyelesaikan misi Suicide Squad. Dan meskipun menjadi hiu raksasa, dia secara mengejutkan dikenal suka menjalin asmara dengan sesama supervillains dan bahkan sesekali menjadi pahlawan juga. Do I look mad? Nanaue telah bekerja untuk Waller begitu lama sehingga sebagian besar penggemar DC mengabaikan betapa tidak masuk akalnya hiu yang bisa berbicara menjalankan misi untuk pemerintah Amerika. Ratatouille, what do you got? Bird. Nanaue, stay off the comm. Nomor 2. Duela Dent. The only difference between you and me is that I got institutionalized and you got famous. Jika kamu menganggap cerita pilihan ganda Joker itu konyol, tunggu sampai kamu mendengar tentang Duela Dent. Penjahat akrobatik ini mengaku sebagai putri dari penjahat seperti Catwoman, Two-Face, dan Penguin. Duela Dent. What can you find on her? Daughter of Evelyn, father unknown. Her uncle Harvey is a beloved ADA. Wait, here's something. She was just released from a mental health facility. Tapi Duela kebanyakan mengatakan kepada orang-orang bahwa ayahnya adalah Joker sendiri. Dia sangat ingin menjadi seperti dia sehingga dia meminjam penampilannya dengan cara yang gila-gilaan, yang bahkan tidak bisa dikatakan di sini. Obsesi Duela dengan Joker membuatnya sangat canggung ketika dia dan Harley bertugas di Suicide Squad. Sayangnya untuk musuhnya, penjahat bertema badut yang tidak seimbang ini memiliki garis kekerasan yang serius. Duela, how did you get in here? Just flash that pretty smile you gave me. Sebelum kita ke pilihan pertama, berikut adalah beberapa honorable mention. Slipknot. Bakat anehnya untuk menggunakan tali ternyata cukup baik untuk masuk Suicide Squad. Hold your fire. Colonel Computron. Pembuat mainan mengenakan setelan konyol dan dia menjadi kepala mengambang yang aneh dan juga jahat. The Javelin. Atlet olimpiade aneh yang pandai melempar lembing, tapi buruk dalam misi. Cole Parker Persuader. Dia melakukan perjalanan aneh dari karyawan yang tidak puas menjadi anggota pasukan menggunakan kapak. Plasmus. Setelah diculik dan bermutasi menjadi gumpalan, dia menjadi pion pengorbanan untuk Suicide Squad. That stuff can't be good for you.
Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Grant Morrison, aka The Writer. Grant Morrison adalah penulis pemenang penghargaan yang telah menulis banyak cerita DC di dunia nyata. As someone who's done just about every character at DC Comics, I'd love to know what you thought of Justice League. Did you see it? I haven't seen it yet. Mereka memiliki nama dan jabatan yang sama ketika mereka muncul dalam cerita Suicide Squad. Di dalam komik, Morrison memiliki kekuatan untuk membelokkan kenyataan hanya dengan menulis. Dan mereka juga memiliki kemampuan luar biasa untuk melenyapkan dinding keempat. Pada satu titik, kita bahkan melihat Morrison menulis dialog yang diulangi oleh karakter lain di dalam komik di panel berikutnya. Sayangnya, mereka tidak bisa menulis cukup cepat untuk menghindari kematiannya di tangan musuh yang kebinatangan. Memiliki cameo penulis buku komik yang sebenarnya dengan kekuatan absurd bekerja di Suicide Squad membuatnya menjadi salah satu anggota regu paling konyol. Now I've taken over, I kind of feel like the new Scottish Santa Claus. But apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.